banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara ini yang diselenggarakan oleh BIS AI berkolaborasi dengan ID 5G Ecosystem. Sebelum acaranya dimulai, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Tampil. Tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai webinar melalui platform Tampil yang dapat diakses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait IT, AI, dan bidang lainnya setiap harinya ada di Tampil. Jangan lupa untuk download aplikasinya dan ikuti eventnya serta komen dan berikan rating 5 di aplikasinya. Selain webinar, Anda dapat mengikuti kegiatan BIS AI lainnya seperti bootcamp, course akademi terkait AI, IT, dan lainnya melalui aplikasi BIS AI Academy yang dapat diakses melalui Android dan iOS. Saat ini juga, kami memiliki program unggulan seperti yang pertama, Masterclass dan On-Job Training Backend Intensive Program. Yang kedua, Masterclass dan On-Job Training Front-End Intensive Program. Dan yang ketiga, Masterclass dan On-Job Training Data Science Intensive Program. Program intensif tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menguasai teknologi, baik front-end, back-end, dan data science. Output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut. Program ini dirancang selama 1 bulan penuh, di mana 15 hari pertama training terkait program, dan 15 hari berikutnya adalah on-job training di kantor BIS AI Jakarta atau Bandung, maupun partner BIS AI, serta juga bisa secara online jika lokasi peserta berada di luar Jakarta dan Bandung. Pendaftaran program ini sampai dengan 25 Januari 2021 melalui aplikasi BIS AI Academy. Jika Bapak Ibu berminat, silahkan daftar sebelum kehabisan karena hanya untuk 20 peserta. Jangan lupa untuk follow sosial media Tampil, ada youtube.com/tampil, dan ada instagram.com/tampil. Jangan lupa juga follow sosial media BIS AI, ada youtube.com/bisai, dan instagram.com/bisa.ai. Dan ikuti juga grup Telegram BIS AI melalui link yang sudah tertera di public chat. Jangan lupa juga untuk berikan rating 5 dan komen positif via Play Store Tampil dan BIS AI Academy agar kegiatan rutin Tampil tetap berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar?
Baik, selamat siang semuanya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Indonesia 5G Ecosystem dan juga BISAI yang sudah mengadakan seminar pada siang hari ini yang berjudul Pengukur Suhu Ruangan dengan Arduino Johnny 5. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, baik yang dari Bisa Tampil atau yang dari YouTube channel BISAI. Pertama-tama, perkenalkan saya Raihan dari tim BISAI. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjadi moderator sekaligus pemateri di acara ini. Dan saya akan memandu jalannya acara hingga akhir acara. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan memberikan beberapa peraturan singkat untuk acara ini. Pertama, peserta tidak boleh menghidupkan webcam dan mikrofon. Peserta dilarang untuk spam chat, dan untuk pertanyaan, peserta dipersilakan menuliskan di kolom chat publik pada Bisa Tampil atau yang di YouTube bisa melalui live chat. Dan sesi pertanyaan akan diadakan setelah sesi pemaparan materi selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pemaparan materi. Baik, sudah terlihat ya layar saya? Baik, jadi judul materi kali ini adalah pengukur suhu ruangan Arduino Johnny 5. Kita masuk. Apa itu Johnny 5? Johnny 5 adalah sebuah framework robotika dan IoT yang dibangun berdasarkan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, kalau pada sebelumnya kan, biasanya jika kita ingin memprogram sebuah Arduino, itu kita pakainya bahasa JavaScript. Kebanyakan pakai bahasa C, mohon maaf. Kebanyakan untuk robotika dan IoT itu pakai bahasa C. Pada board Arduino, Node MCU, kalau pada Raspberry pakai Python. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba menggunakan sebuah framework, yaitu Johnny 5. Dan bahasa pemrograman yang dipakai juga berbeda dari bahasa C, yaitu bahasa JavaScript. Ada beberapa poin di sini. Johnny 5 mendukung banyak board Arduino. Jadi, kebanyakan board Arduino itu didukung oleh Johnny 5 atau dapat menggunakan Johnny 5 pada board Arduino tersebut seperti board Arduino Uno, board Arduino Nano, Arduino Mega, dan Arduino lainnya. Tetapi board-board lainnya juga bisa, Raspberry juga bisa menggunakan Johnny 5. Node MCU juga bisa menggunakan Johnny 5. ESP32 juga bisa, tetapi support terbesar itu pada Arduino. Jadi ada beberapa fungsi yang kemungkinan tidak dapat berjalan pada Node MCU ataupun ESP32. Seperti itu perbedaannya. Kemudian Johnny 5 menggunakan Node.js. Ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian Johnny 5 menggunakan protokol Firmata. Nah, jadi untuk menggunakan Johnny 5 ini, programnya tidak diupload ke dalam Arduino. Tetapi yang diupload ke dalam Arduino itu adalah sebuah firmware atau firmata. Untuk pemasukan firmware atau memasangkan firmware pada Arduino akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Kita masuk ke JavaScript dan Node.js. JavaScript adalah bahasa pemrograman client-side yang sering digunakan untuk pembuatan dan pengembangan website. Nah, ini mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang pernah membuat website, terutama untuk bagian front-end-nya, bagian client-side-nya, itu sering menggunakan JavaScript. Ya, jadi kan kalau tampilan halaman itu kalau pakai JavaScript bisa lebih dinamis, seperti itu. Nah, tapi kalau pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan JavaScript untuk memprogram sebuah board Arduino. Kayak gitu. Kemudian ada Node.js, merupakan sebuah platform yang memungkinkan bahasa JavaScript digunakan pada server-side. Sebelumnya sudah disebutkan, kalau JavaScript itu pemrograman client-side. Nah, kalau ingin digunakan pada server-side, pada bagian server, JavaScript itu membutuhkan sebuah platform perangkat lunak, yaitu Node.js. Seperti itu. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu instalasi Johnny 5. Jadi tadi kita udah ada pengertian Johnny 5, JavaScript, serta Node.js. Sekarang untuk menggunakan Johnny 5 ini, kita harus melakukan pemasangan pada perangkat untuk membuat programnya. Ingat, Johnny 5 bukan dipasang pada Arduino, tapi pada perangkat untuk membuat program. Contoh di sini saya menggunakan laptop dengan Windows 10, versi 64 bit. Ya.
Nah, berarti kita install Johnny 5-nya pada laptop tersebut. Seperti itu. Untuk OS lainnya gimana? Itu bisa. Jadi, kita lihat selanjutnya. Langkah pertama, install Node.js. Tadi kan kita butuh Node.js ya. Jadi kalau Node.js di sini, fungsinya kalau pada Johnny 5 itu untuk menjalankan program Johnny 5-nya. Seperti itu. Kalian dapat download Node.js pada link berikut. Baik. Nah, pada link berikut itu ada banyak file yang bisa di-download. Untuk Windows ada versi 32-bit, ada versi 64-bit, sesuaikan dengan versi Windows yang kalian gunakan. Untuk yang menggunakan OS lain, juga tersedia Node.js untuk OS lainnya. Kemudian, kita membutuhkan Python. Kenapa kita butuh Python, padahal kita menggunakan JavaScript di sini? Karena ada beberapa modul Johnny 5 yang membutuhkan bahasa Python. Seperti contohnya untuk menggunakan serial. Seperti itu. Sama untuk Python, terdapat untuk sistem operasi lainnya selain Windows dan juga versi-versi Windows lainnya. Silakan download Python pada link berikut. Untuk Windows, itu berupa file exe ketika download, jadi tinggal dibuka file exe-nya, kemudian ikuti langkah instalasi. Kemudian kita membutuhkan Visual Studio Build Tools. Nah, kalau ini cara pasangnya berbeda, tetapi syaratnya Node.js sudah terpasang pada perangkat yang digunakan. Jadi, Node.js ini harus dilakukan pertama sebelum install Visual Studio Build Tool. Cara menginstalnya adalah pertama buka command prompt. Kita buka command prompt-nya. Nah, kemudian setelah dibuka, pertama kita gunakan npm install global Windows Build Tools. Seperti ini. Nah, kemudian klik enter setelah ini. Mohon maaf, jadi setelah itu klik enter, tetapi saya tidak akan melakukannya di sini karena pada perangkat saya sudah terdapat Visual Build Tools-nya. Karena cukup lama untuk menginstal Build Tools seperti itu. Kemudian setelah proses instalasi selesai, kita harus mengatur versinya menjadi yang 2017 untuk bisa bekerja dengan Johnny 5. Untuk mengaturnya, gunakan npm config set msvs_version spasi 2017. Seperti ini. Kemudian klik enter sama seperti sebelumnya, dan kalau ini cepat, tidak memakan waktu lama. Kemudian sudah selesai proses instalasi Visual Studio Build Tool. Kemudian barulah kita install modul Johnny 5-nya. Nah, untuk penginstalan modul Johnny 5 itu harus dalam satu folder dengan programnya. Harus satu folder dengan program yang kita buat. Contoh di sini. Program saya berada pada data D pengukur suhu Arduino Johnny 5 kode. Jadi ada dalam folder kode program yang saya buat, program JavaScript ya. Nah, untuk install Johnny 5-nya harus dalam folder kode tersebut. Pertama kita copy dulu lokasi foldernya, kemudian buka command prompt sama seperti sebelumnya. Kemudian kita pindah direktori terlebih dahulu. Pindah direktori menggunakan CD, kemudian lokasi direktorinya, klik enter. Nah, setelah pindah direktori, barulah kita install Johnny 5-nya menggunakan npm install Johnny 5. npm install, kemudian klik enter. Nah, ini akan secara otomatis mendownload dan menginstal file-file yang dibutuhkan, seperti itu. Baik, ini masih dalam proses instalasi. Tidak memakan waktu yang lama untuk penginstalan Johnny 5 karena ukurannya kecil. Nah, sudah selesai. Berarti Johnny 5 sudah diinstal pada perangkat yang kita gunakan. Tetapi seperti ini. Jadi Johnny 5 tadi terinstall pada folder kode. Kita perhatikan, ada dua file yang dibuat baru oleh Johnny 5. Pertama, folder not modules. Nah, ini isinya adalah modul-modul dari Johnny 5. Kemudian ada package log.json. Nah, berarti jika sudah ada dua ini, folder not modules dan file package log ini, proses instalasi Johnny 5 telah selesai. Yang ingin saya jelaskan adalah
Untuk menjalankan program harus dibuat pada folder kode tersebut. Seperti itu. Jika program dijalankan pada folder lain, maka program tidak akan menemukan modul Johnny 5-nya. Seperti itu. Jadi, misalkan kita membuat file program baru, misalkan Arduino test.js. Nah, harus dibuat dalam folder kode yang sudah ada Johnny 5-nya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, kita masuk ke studi kasusnya, yaitu pengukur suhu ruangan. Jadi di sini kita akan membuat sebuah termometer digital untuk mengukur suhu ruangan. Simpel sebenarnya, kita akan menggunakan microcontroller Arduino Uno. Sensor yang kita gunakan di sini adalah sensor LM35. Karena penggunaan sensor LM35 cukup mudah pada Arduino Johnny 5. Seperti itu ya. Bisa juga menggunakan sensor suhu lainnya seperti DHT11, DHT22, DS18B20. Itu bisa menggunakan sensor-sensor lainnya. Tetapi contoh di sini adalah sensor LM35. Jika menggunakan sensor lain, ada kemungkinan besar pemrogramannya juga akan ikut berubah. Seperti itu. Kemudian, jika ingin menggunakan microcontroller lain, boleh nggak gitu? Boleh. Misalnya pengen pakai Arduino Nano. Bisa. Arduino Mega. Jika masih sama Arduino, pemrogramannya tidak berbeda. Tetapi jika sudah berganti board, seperti misalnya menggunakan Raspberry, itu pemrogramannya akan berbeda. Karena penerapan Johnny 5 pada Raspberry Pi berbeda. Kemudian, tadi suhunya sudah kita baca menggunakan sensor LM35. Suhunya ini kemudian diproses oleh Arduino, akan ditampilkan pada LCD 1602 dengan bantuan modul I2C untuk menampilkan suhunya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini firmware yang digunakan adalah standar FreeMATA atau standar FreeMATA Plus. Bisa pilih salah satu dari kedua firmware tersebut. Untuk instalasinya akan saya tampilkan selanjutnya. Jadi, firmware untuk Johnny 5 itu ada banyak ya, yang tersedia pada Arduino IDE-nya. Kemudian ada langkah-langkah pembuatan pengukur suhu ruangan. Pertama, ada rangkaian alatnya. Kita lihat dulu rangkaian alatnya. Nah, ini adalah rangkaian alat yang kita gunakan. Pertama, dari pin data LM35, sensor LM35 yang kecil ini, ya. Pin datanya adalah yang tengah, yang terhubung dengan kabel biru. Kabel biru ini terhubung ke pin A0 Arduino. Ini bisa diatur pada pemrogramannya jika ingin menggunakan pin-pin lainnya, pin A1, A2, A3. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini untuk powernya terhubung pada 5 volt, untuk ground-nya terhubung dengan ground juga. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah LCD 1602 yang kita gunakan. Ya, dengan bantuan modul I2C. Perhatikan di sini LCD tidak terhubung langsung dengan Arduino, tetapi LCD terhubungnya dengan modul I2C. Kita di sini menggunakan modul I2C untuk supaya tidak banyak pin yang digunakan. Ini adalah pin-pin yang digunakan LCD 1602. Ada banyak pinnya. Nah, jika menggunakan modul I2C, kita hanya membutuhkan 4 pin. 2 pin untuk power, 2 pin lagi untuk data. Seperti itu. 2 pin untuk data adalah SDA dan juga SCL. Untuk SDA, terhubung kabel ungu ini pada pin A4 Arduino. Kemudian untuk pin SCL, terhubung dengan pin A5 Arduino. Kemudian sama seperti LM35, untuk power VCC-nya terhubung dengan 5 volt, untuk ground-nya terhubung dengan ground juga. Seperti itu. Jadi seperti itu adalah rangkaian dari alat yang kita gunakan. Saya akan menampilkan alat aslinya di sini. Nah, ini adalah alat yang saya gunakan di sini. Ini adalah LCD 1602, modul I2C-nya terletak di belakang. Nah, seperti ini. Sama seperti sebelumnya. Jadi, LCD ini terhubungnya ke modul I2C di sini. Ya, kemudian dari I2C baru terhubung ke Arduino-nya. Di sini saya menggunakan Arduino Uno. Di sini ya. Nah, ini yang warna abu-abu ini adalah pin SCL terhubung ke A5. A5 Arduino. Kemudian yang warna ungu adalah pin SDA terhubung ke A4. Seperti itu. Ini LCD-nya. Nah, ini adalah sensor LM35. Yang kecil ini ya. Terlihat ya, yang kecil. Yang di depan kabel-kabel ini adalah LM35. Yang tengah terhubung dengan kabel biru ke pin A0 pada Arduino. Ya, jadi seperti itu rangkaian yang kita gunakan. Kita lanjutkan dulu materinya. Kemudian kita akan upload
firmware yang tadi kita gunakan, yaitu standar frame ATA ke dalam Arduino. Bagaimana cara uploadnya? Pertama kita buka Arduino IDE. Kita buka Arduino IDE, kemudian pilih File, pilih Examples, kemudian pilih firm ATA. Ya, jadi Files, Examples, kemudian firm ATA. Nah, ini ada banyak sekali firmware yang dapat digunakan. Analog firm ATA, EcoString, All Standard firm ATA. Di sini kita akan menggunakan standar firm ATA. Ya, standar firm ATA. Bisa juga menggunakan standar firm ATA Plus. Di sini kita gunakan standar firm ATA. Nah, akan terbuka Arduino IDE baru seperti ini. Terbuka tab baru. Kemudian tinggal kita upload firmware tersebut. Tidak perlu ada yang dirubah-rubah ke dalam Arduino. Jangan lupa pilih boardnya Arduino Uno, sesuaikan dengan board yang kalian gunakan. Kemudian jangan lupa pilih portnya. Di sini saya menggunakan port COM5. Bisa jadi berbeda setiap perangkat. Seperti itu. Kemudian klik tombol upload di sini. Yang tanda panah kanan. Kemudian upload. Di sini saya sudah upload firmware ke dalam Arduino saya. Seperti itu cara upload firmware. Baik, kita lanjutkan kembali. Kemudian kita buat program Johnny 5-nya. Kemudian kita jalankan programnya. Ini. Buat program, jalankan program, kemudian kita uji coba. Baik, di sini saya akan menampilkan programnya. Baik, ini adalah program dari pengukur suhu ruangan menggunakan Johnny 5. Di sini nama file yang saya buat adalah Arduino strip thermometer.js. Nama filenya tidak harus seperti ini, bisa disesuaikan dengan yang kalian inginkan. Tetapi nanti ketika menjalankan harus disesuaikan dengan nama filenya. Pertama, kita buat sebuah objek atau variabel bernama 5. Isinya adalah modul Johnny 5. Menggunakan require, kemudian nama modulnya, yaitu modul Johnny 5. Ya. Kemudian kita buat objek board. Di sini kita buat objek board. Kita ambil dari modul Johnny 5, yaitu komponen class board. Jadi yang berwarna hijau di sini adalah komponen class, ya, atau class constructor. Seperti itu kita ambil dari modul Johnny 5-nya. Jadi board sama dengan new 5 board. Seperti itu. Nah, sekarang objek board sudah terbuat. Kemudian kita menggunakan board on. Parameter yang kita gunakan adalah ready. Maksudnya di sini adalah ketika board Arduino sudah dinyalakan dan sudah siap, maka program di dalamnya akan dijalankan. Nah, program yang di sini akan dijalankan. Seperti itu ya. Kemudian kita buat objek baru lagi, yaitu objek L di sini. Apa isi dari objek L? Yaitu komponen kelas dari LCD. Komponen kelas dari LCD yang kita gunakan di sini ya. Kalau tadi komponen kelas board, sekarang kita komponen kelas LCD. Apa isinya dari objek L? Controller yang kita gunakan. Dari mana didapatkannya? Dari modul I2C-nya. Itu terletak pada bagian belakang modul I2C. Di sini saya menggunakan PCF8574T. Yang sering digunakan adalah ini, kalau menggunakan modul I2C. Kemudian kita buat objek baru lagi, yaitu termometer. Isinya adalah komponen kelas termometer, ya, menggunakan new5.thermometer. Seperti itu. Apa isinya? Nah, ini kita deklarasikan sensor apa yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan LM35. Nah, ini bisa kalian ganti. Disesuaikan dengan sensor-sensor lain yang kalian gunakan. Contoh menggunakan DHT11, berarti kontrolernya bisa kita ganti menjadi DHT11, DHT22, kemudian sensor suhu lainnya, ada TMP, ada DS, seperti itu. Kemudian kita deklarasikan juga pin-nya. Di mana sensor ini terkoneksi. Tadi, menggunakan kabel biru terkoneksi ke pin A0 Arduino. Berarti pinnya kita tulis A0 di sini. Kalau misalkan menggunakan pin A1, nah kita ganti. A0 menjadi A1. Seperti itu. Nah, kemudian ada atau frekuensi. Frekuensi ini adalah seberapa sering sensor mengambil data. Seperti itu. Di sini saya memberikan 2000. Ini dalam satuan milisecond ya. Bukan 2000 detik, jadi 2000 milisecond atau sebanyak 2 detik.
Seperti itu. Ini bisa kalian sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan kalian ingin lebih cepat mengambil suhunya ya. Misalnya pengennya 1 detik sekali. Nah, kita bisa ganti menjadi 1000. Atau misalnya ingin lebih lama, menjadi 5000. Seperti itu. Tapi di sini saya menggunakan 2000 milisecond atau 2 detik. Seperti itu. Nah, kemudian tadi objek LCD sudah kita buat, objek termometer sudah kita buat. Sekarang kita nyalakan sensornya menggunakan termometer.on. Parameter yang kita gunakan adalah data. Nah, maksud dari data ini adalah kita mengikuti frekuensi yang tadi sudah kita atur. Seperti itu. Jadi data akan diterima setiap 2 detik sekali berdasarkan frekuensi. Parameter lainnya adalah change. Seperti ini. Change. Kalau kita menggunakan parameter change, itu setiap suhu berubah, maka suhu akan dibaca oleh sensor LM35. Seperti itu. Jika ada perubahan suhu, maka program di dalamnya akan dijalankan. Seperti itu. Tetapi kita menggunakan data di sini. Jadi, suhu akan dibaca setiap 2 detik sekali. Ya. Kemudian, dari objek termometer, itu tersedia 3 satuan suhu. Pertama ada Celsius, kedua ada Fahrenheit, ketiga ada Kelvin, yang masing-masing disimpan pada variabel sesuai dengan namanya. Untuk satuan Celsius disimpan pada Celsius, Fahrenheit disimpan pada Fahrenheit, dan Kelvin disimpan pada Kelvin. Seperti itu. Kemudian, line 17 sampai line 21 di sini, ini untuk menampilkan suhunya pada konsol atau pada CMD kalau pada Windows. Seperti itu. Kalau pada Linux pada terminal berarti. Ya. Nah, kalau pada konsol itu kita tampilkan masing-masing satuannya. Celsius kita tampilkan, Fahrenheit kita tampilkan, Kelvin juga kita tampilkan. Nah, kalau untuk menampilkan data pada konsol itu menggunakan console.log ya. Jadi ini masing-masing adalah satu line. Ini satu line, ini berarti line baru di bawahnya, ini di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi. Nah, kemudian tadi kita ingin menampilkan juga suhunya pada LCD 1602. Untuk menampilkan pada LCD, pertama kita panggil dulu objek L-nya yang tadi sudah kita buat. Pertama kita panggil L.clear. L.clear ini berfungsi untuk membersihkan LCD-nya terlebih dahulu. Jadi jika sebelumnya sudah ada tulisan, maka akan dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita atur kursornya. Kursor itu sama seperti ini yang berkedip-kedip. Nah, itu adalah kursor pada LCD 1602. Atau jika diibaratkan, di mana tulisan akan ditulis. Seperti itu kursor. Nah, ini kita atur kursornya menjadi titik 0,0, yang berarti pada pojok kiri atas dari LCD 1602. Seperti itu. Nah, pada baris pertama kita tampilkan suhu dalam satuan Celsius. Kemudian pada baris kedua, kita lihat, ini kita pindah baris menjadi baris 1, tadi baris 0. Kemudian kita mulainya pada titik ke-6, pada kolom ke-6, atau pada kolom ke-7 di sini, ya, karena dimulai dari 0. Seperti itu. Kemudian pada baris kedua, kita tampilkan suhunya dalam satuan Fahrenheit. Seperti itu. Nah, sudah selesai programnya, cukup singkat programnya. Kemudian, kita jalankan programnya. Jadi, kalau pada JavaScript itu, pada Johnny 5, kita tidak upload programnya ke dalam Arduino, karena tadi kita sudah upload firmware ke dalam Arduino. Tetapi untuk menjalankan programnya, pertama kita copy lagi, letak programnya, letak file programnya tadi pada folder code, pada folder yang sama dengan Johnny 5 diinstal. Kemudian kita buka command prompt. Kita buka command prompt di sini. Kemudian kita pindah directory sama seperti sebelumnya. Baik, untuk menjalannya kita menggunakan node kasih nama filenya. Nah, di sini nama filenya adalah Arduino strip thermometer.js. Ini disesuaikan dengan nama file yang kalian buat. Jangan lupa ekstensinya ikut serta, .js-nya ikut serta. Kemudian klik enter. Baik, terdeteksi Arduino-nya pada COM5. Baik, suhu sudah tampil di sini, 34 derajat suhunya di sini. Sekarang kita lihat pada rangkaian aslinya. Kita lihat pada rangkaian aslinya. Nah, ini adalah rangkaian aslinya.
Terlihat ya, yang pada LCD di sini, suhu yang ditampilkan sama dengan suhu pada LCD. Seperti itu. Sekarang kita coba tekan untuk menaikkan suhunya, suhu LM35 ini, kita coba tekan seperti ini. Nah, suhu naik, yang berarti sensor semakin panas, seperti itu. Coba kita lepas kembali. 4, 3, materi yang YouTube bisa tuliskan pada live chat. Dipersilakan bagi para peserta. Baik, ada pertanyaan dari Abdul Sati. Terima kasih telah bertanya. Pertanyaannya, Johnny Five berfungsi sebagai apa, Mas, di Arduino? Nah, jadi Johnny Five itu merupakan sebuah framework ya untuk menggunakan JavaScript untuk melakukan pemrograman Arduino. Jadi fungsinya untuk membuat program JavaScript tadi. Jadi untuk menggunakan JavaScript pada Arduino, tetapi perbedaannya adalah cara kerjanya, cara kerjanya itu berbeda. Kalau menggunakan bahasa C, itu programnya kita upload ke dalam Arduino. Ya, kita upload. Tetapi kalau Johnny Five ini, program JavaScript-nya tidak kita upload, tetapi berjalan pada perangkat yang kita gunakan untuk membuat program yang kita upload tadi adalah Primavera. Jadi, Johnny Five ini berperan sebagai framework, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Jika belum jelas, silahkan ditanyakan kembali. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Yeni Syafitri. Mungkin saya telat, saya mau nanya, itu alatnya beli atau buat sendiri, Mas? Ini alatnya buat sendiri. Jadi, masing-masing Arduino, kemudian ada sensor LM35, kemudian ada LCD 1602-nya. Cuman LCD 1602 sini memang sudah terintegrasi dari awal dengan modul I2C-nya. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Jika belum jelas, silakan ditanyakan kembali pada kolom komentar. Baik, ada pertanyaan lagi dari Abdul Sakti. Jadi Johnny Five-nya penghubungnya dengan Arduino ya. Nah, di sini saya antara perangkat laptop dengan Arduino itu terhubung dengan kabel USB. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Jika belum jelas, silahkan tanyakan kembali pada kolom komentar.
Baik, ada pertanyaan lagi. Saya penasaran sama alatnya. Buat alatnya ada videonya. Oh, belum ada kalau video alatnya. Mau dong kapan-kapan. Baik, akan saya sampaikan ke tim BSI untuk kedepannya akan dibuat video tutorial alat. Tetapi saya akan menunjukkan sedikit di sini bagaimana saya cara membuat alat ini. Jadi saya akan coba bongkar, kemudian kita pasang kembali seperti itu ya. Baik, sudah terlihat ya. Sekarang kita fokus ke kameranya saja. Nah, ini alat yang tadi saya gunakan. Jadi satu-satu pertama alatnya ya. Jadi ini jika kita cabut di sini, nah ini adalah sensor LM35 yang kita gunakan. Kita cabut seperti ini. Kemudian ini adalah LCD yang digunakan. Nah ini sudah terhubung dengan modul I2C-nya. Ya sudah tersolder dari awal dengan modul I2C-nya di sini. Nah kemudian ini ada board Arduino yang kita gunakan. Kemudian ini masing-masing adalah kabel jumper yang bisa dilepas sendiri-sendiri seperti ini. Ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi ini masing-masing bisa dilepas seperti ini. Nah, untuk mempermudah, saya di sini menggunakan papan breadboard di sini. Karena jika kabel ini langsung dipasangkan pada ini, kaki ini terlalu kecil, jadi kabel mudah lepas. Jadi di sini saya menggunakan breadboard seperti ini. Ada berbagai macam bentuk breadboard ya. Ada yang panjang, kemudian ada yang ukuran segini, ada yang lebih kecil lagi, seperti itu. Ini dari Arduino juga bisa dilepas seperti ini. Nah, biasanya untuk merakit alat-alat seperti ini, itu satu-satu. Jadi jangan berbarengan, kita rakit satu-satu. Kalau saya pertama adalah memasangkan sensornya pada breadboard. Jadi alat-alat yang terpasang pada breadboard, saya pasangkan terlebih dahulu. Seperti contoh di sini adalah LM35, kita pasangkan di sini. Nah, seperti ini sudah terpasang. Seperti ini. Karena breadboard ini solderless ya, kita tidak membutuhkan solder karena sudah terdapat lubang-lubang seperti ini. Jadi jika menggunakan kabel jumper yang memiliki kaki seperti ini tinggal colok seperti ini, seperti itu. Begitu juga dengan sensor-sensor yang memiliki kaki seperti LM35 seperti ini, seperti itu. Nah kemudian kita mulai koneksikan dengan boardnya. Di sini board Arduino, kita matikan dulu boardnya terlebih dahulu. Kita cabut dari USB-nya. Nah, pertama saya pin data terlebih dahulu. Pin data terlebih dahulu tadi pada pin tengah ya. Pinnya tengah. Pin tengah di sini. Kita pasangkan pin tengahnya. Kemudian tadi pin tengah ini terhubung dengan pin A0 dari Arduino. Pin A0. Di sini ada tulisannya ya. A0, A1, A2, A3. Di sini ada tulisannya A0 sampai A5. Kemudian kita pasangkan seperti ini. Baik, nah kemudian baru kita pasangkan powernya. VCC untuk 5 volt, ground ke ground, seperti itu. Kemudian kita pasangkan ke Arduino-nya. Yang merah merupakan VCC ke 5 volt. Jadi kalau pada Arduino itu lengkap ya. Masing-masing pin ada tulisannya 5 volt di sini. Pin keempat. Seperti ini. Baik. Power telah terpasang. Nah, kemudian kita lanjut ke alat selanjutnya. Nah, yang ini yang saya maksud dengan satu-satu tadi ya. Jadi kita pasang dulu satu komponen, baru kita lanjut ke komponen lainnya, yaitu LCD 1602. Pertama datanya terlebih dahulu, yaitu sama ada penjelasannya juga di sini, SDA dan SCL untuk data. SCL terhubung dengan yang abu, dan SDA terhubung dengan yang ungu. Seperti ini. Kemudian yang abu terhubung ke pin A5. Kita pasangkan terlebih dahulu powernya. Kita pasangkan power terlebih dahulu seperti ini. Baik, kemudian baru kita sambungkan dengan board Arduino-nya. Tadi SDA, kabel ungu ya, kabel ungu terhubung ke pin A4. Kemudian SCL, kabel abu-abu terhubung ke pin A5. Kemudian untuk power kita bisa ikut dengan power yang tadi LM35 di sini. Karena sifat breadboard itu, perhatikan ini ada 5 lubang di sini. Itu semuanya terhubung, 5 lubang ini. Jadi jika satu lubang diberi aliran 5 volt, maka seluruh lubang akan 5 volt.
Makanya berhati-hati menggunakan breadboard, jangan sampai beradu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang pada pinggir, itu dari sini ke sini. Seperti itu, lurus seperti ini. Nah, kalau yang di dalam ini, ABCD ini, seperti ini terhubungnya. Nah, jadi karena tadi ini sudah diberikan 5 volt, dan juga sudah ada ground-nya, kita dapat menggunakannya kembali untuk LCD 1602. Kita pasangkan. Baik, sudah terpasang ya, VCC. Kemudian kita pasang kembali. Terbalik sensornya. Baik, seperti ini. Nah, maka alat menyala kembali seperti ini. Jadi mungkin begitu tutorial singkat bagaimana cara membuat alatnya. Apakah sudah terjawab? Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Untuk menguji Arduino yang baru, beli bagus atau tidak, gimana ya Mas? Nah, untuk mungkin kita akan uji pinnya satu-satu, seperti itu ya. Jadi, apakah setiap pin berfungsi dengan baik atau tidak? Metode paling gampang adalah menggunakan lampu LED dengan codingannya yaitu LED blink, seperti itu ya. Jadi, dengan codingan itu LED akan berkedip nyala dan mati, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengetesnya, kutub negatif dari LED dihubungkan dengan ground, dan kutub positifnya itu dihubungkan dengan pin-pin digital pada Arduino. Kita coba satu-satu. Pin ini menyala, pin ini menyala, pin ini menyala. Nah, berarti jika pin digital sudah semua, pindah ke pin analog. Nah, kalau pin analog ini tidak bisa menjadi output ya, dia hanya bisa menerima input sensor analog. Jadi, kita bisa menggunakan sensor analog seperti sensor LDR untuk mencobanya. Kita coba pasang misalkan pertama pada pin A0. Oh, berjalan sensornya. Pin A1, oh berjalan. Pin A2 berjalan. Pin A3, A4, A5 berjalan. Nah, berarti berjalan semua. Kemudian untuk power, itu bisa kita tes untuk menyalakan sebuah alat seperti LCD 1602 tadi. Ya, untuk 5 voltnya. Kemudian ada 3 volt bisa kita coba seperti itu. Tetapi selama pengalaman saya di sini, membeli board Arduino, semuanya berjalan dengan lancar seperti itu. Apakah sudah terjawab? Jika belum jelas, silakan ditanyakan kembali pada kolom komentar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika power USB dicabut dan tidak tersambung dengan laptop, program akankah tetap berjalan? Diganti dengan power bank dan beberapa power yang digunakan untuk menjalankannya. Nah, karena tadi penghubung antara Arduino-nya dengan perangkat itu menggunakan USB, transfer data dari laptopnya juga melalui USB. Jadi, jika dicabut, maka program akan berhenti berjalan. Bagaimana jika diganti dengan sumber daya lain? Arduino akan tetap berjalan, tetapi programnya tidak berjalan. Program yang tadi dibuat. Nah, untuk mengatasinya, itu bisa menggunakan modul Wi-Fi. Jadi, programnya dijalankan melalui Wi-Fi. Mungkin untuk penggunaan Wi-Fi pada Johnny 5 akan dibuat webinar-webinar selanjutnya. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Jika belum jelas, silakan ditanyakan kembali pada kolom komentar. Bagi peserta lain yang ingin bertanya, dipersilahkan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Seberapa efektif kelebihan software bahasa Arduino vs JavaScript untuk penggunaan sensor Johnny 5? Pertama, dari penggunaan sensor,
kedua bahasa bisa menggunakan sensor. Jadi kebanyakan sensor yang dapat digunakan bahasa C itu dapat juga digunakan pada bahasa JavaScript juga melalui Johnny 5 menggunakan framework Johnny 5 ya. Tetapi beberapa kelebihan dan kekurangannya. JavaScript lebih mudah diimplementasikan pada server-side seperti tadi menggunakan Node.js. Jadi jika ingin diintegrasikan lebih mudah dengan JavaScript. Itu salah satu kelebihannya. Kekurangannya, JavaScript lebih lambat dari C karena bahasa C itu precompile. Sebelum dimasukkan sudah dikompil programnya, kemudian baru dimasukkan ke Arduino. Dan itu karena program dimasukkan juga ke dalam Arduino, itu salah satu kelebihan bahasa C. Seperti itu. Jadi jika tadi pertanyaan sebelumnya, jika dicabut, program tetap berjalan selama terhubung dengan sumber daya lainnya. Seperti power bank, seperti baterai, seperti itu. Nah, tapi dengan teknologi sekarang ini, Wi-Fi sudah ada di mana-mana. Tadi JavaScript juga bisa dijalankan melalui koneksi Wi-Fi. Jadi, itu bisa diatasi juga dengan menggunakan Wi-Fi. Mungkin seperti itu jawabannya. Apakah sudah terjawab? Jika belum jelas, silakan tanyakan kembali pada kolom komentar. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengatur tegangan yang dibutuhkan komponen jika digabungkan lebih dari 10 sensor? Ya, jadi batas maksimal Arduino untuk 5 voltnya 1 ampere, seperti itu. Melebihi 1 ampere, board akan panas, dan bisa jadi board tidak dapat lagi digunakan. Karena ada batas maksimal dari IC yang digunakan pada Arduino. Jadi, caranya adalah jika banyak sensor seperti itu, kita bisa menggunakan adaptor tambahan, ya. Jadi, kita hitung dulu. Kita lihat sensornya menggunakan tegangan berapa. Contoh LM35 bisa bekerja pada 3,3 volt dan juga bisa pada 5 volt. Berarti kita bisa menggunakan adaptor 5 volt. Ya, kita menggunakan adaptor 5 volt. Jadi ada adaptor biasa yang berbentuk bulat seperti charger Nokia, HP Nokia dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian kita menggunakan sebuah adaptor untuk merubahnya menjadi kabel. Saya akan tampilkan seperti apa adapternya. Baik, sudah terlihat ya. Nah, adapter seperti ini. Nanti dari adaptor akan masuk ke sini. Nah, kemudian akan keluar seperti ini. Nah, di sini sudah ada plus minusnya. Jadi sudah aman di sini ada plus minusnya, plus untuk 5 voltnya, kemudian yang minusnya bisa dihubungkan dengan ground dari Arduino-nya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menggunakan kabel seperti ini, kabel jumper seperti ini. Nah, kemudian setelah mendapatkan daya yang cukup, baru kita bagi-bagi ke 10 sensor yang dimaksud. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika ingin menggunakan alat ini tanpa menggunakan Wi-Fi karena koneksi susah, apakah ada caranya dalam implementasi produknya? Baik, untuk yang ini saya belum bisa menjawab ya, karena sejauh ini saya baru bisa selain melalui USB, yaitu baru bisa melalui Wi-Fi seperti itu. Jadi mungkin ini jadi PR bagi saya untuk mencari metode lain selain Wi-Fi dan juga kabel USB. Seperti itu mungkin. Bagi peserta lain, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan.
Saya sedikit menambahkan pada pertanyaan sebelumnya yang mengatur tegangan untuk 10 sensor. Bagaimana jika sensornya berbeda tegangan? Ada sensor yang menggunakan 5 volt. Kemudian misalnya kita menggunakan aktuator. Aktuator lain ada yang aktuatornya 6 volt. Ada yang misalnya 9 volt seperti itu. Nah, jika seperti itu kita bisa menggunakan adaptor 12 volt. Jadi kita pakai adaptor 12 volt, kemudian untuk menurunkan tegangannya, kita bisa pakai DC to DC buck converter seperti itu. Ya, jadi itu adalah alat penurun tegangan dan cukup stabil untuk arus yang kecil. Untuk arus yang kecil cukup stabil. Jadi bisa seperti itu jika sensor dan aktuator memiliki tegangan yang berbeda supaya tidak menggunakan adaptor yang banyak. Jadi hanya cukup satu adaptor dari 12 volt, kemudian tegangannya dapat kita turunkan seperti itu. Misalkan kita ada dua sensor. Satu sensor 12 volt, satu sensor lagi 5 volt. Nah, yang sensor 12 volt bisa langsung terhubung dengan adaptornya karena sama-sama 12 volt. Kemudian untuk yang sensor 5 volt itu bisa kita turunkan tegangannya menggunakan DC to DC buck converter tadi. Seperti itu. Kita turunkan menjadi 5 volt. Seperti itu. Oh, adaptornya tidak dihubungkan dengan Arduino. Tetapi Arduino bisa dinyalakan dengan adaptornya menggunakan pin V-in. Kalau tadi pada contoh, itu saya menggunakan USB ya. Jadi sumber powernya dari USB. Nah, sekarang kalau menggunakan adaptor seperti ini, USB-nya harus dicabut. Jangan sampai ada dua sumber daya untuk menyalakan Arduino. Seperti itu. Nah, jadi sumber dayanya bisa dari satu adaptor, tetapi beda dihubungkannya melalui pin V-in, bukan melalui jack adaptornya. Karena tegangannya ingin kita bagi-bagi secara langsung ke sensor-sensor dan juga aktor-aktor lainnya, seperti itu. Kita lanjut, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa terjadi kebakaran terhadap Arduino dengan tegangan suhu DHT terlalu panas? Baik, jika DHT terlalu panas, kemungkinan ada dua. DHT gagal mengambil suhu, ya. Kedua, DHT-nya meleleh duluan karena suhu di luar terlalu panas. Jadi maksimum pengambilan suhu DHT itu sekitar 50 Celcius. Sekitar segitu, mungkin bisa lebih. Nah, jika melebihi 50 Celcius, maka DHT akan menampilkan 50 Celcius seperti itu. Peralatan komponen-komponen ini masih bertahan, bisa sampai 60 Celcius masih bertahan seperti itu. Jadi mungkin hasil jadi tidak akurat seperti itu. Untuk kebakaran keluar api itu tidak seperti itu. Mungkin seperti itu. Peserta lain, bagi yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka acara akan saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung hingga akhir acara ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti terus sosial media BISAI, baik Instagram, YouTube, Medium, LinkedIn, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi dari BISAI. Saya Tuanku Muhammad Raihan, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BISAI AI for Everyone.
You are currently the only person in this conference.